Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur. Semoga anandaku semua tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan terus belajar. Ananda sekalian, setelah kemarin kita belajar tentang bagaimana kita merencanakan sebuah usaha pengolahan makanan. Nah, tibalah saatnya pada kesempatan yang baik ini kita akan mulai belajar bagaimana kita mengawetkan bahan pangan. Teori ini nanti akan Bapak berikan, kemudian setelah teori ini selesai nanti Ananda akan Bapak beri tugas untuk praktek ya. Ananda akan praktek untuk membuat berbagai macam jenis makanan dari rumah Ananda masing-masing yang nanti Ananda akan saya minta untuk membuat videonya. Nah, pada kesempatan yang baik ini Ananda nanti akan menganalisis sistem pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Kemudian Ananda juga harus bisa mengolah makanan awetan dari bahan pangan hewani. Itu KD 3.8 dan 4.8. Sebelum itu Ananda harus tahu dulu apa itu pengawetan bahan pangan. Nah, pengawetan bahan pangan adalah sebuah proses membuat bahan makanan tidak mudah rusak atau tidak mudah busuk dalam jangka waktu tertentu. Tapi ingat ya, tanpa mengurangi nilai gizi dari bahan makanan tersebut. Itu ya, jadi kuncinya itu ya, tanpa mengurangi nilai gizi dari bahan makanan tersebut. Contohnya Ananda misalnya formalin. Formalin itu termasuk bahan pengawet, tapi itu bukan untuk bahan pangan. Dan formalin akan merusak nilai gizi dari bahan makanan. Sehingga formalin tidak diizinkan sebagai salah satu bahan pengawet pangan. Jadi itu ya, pengawet bahan pangan itu harus tidak merusak nilai gizi atau merusak makanan. Nah, menurut target waktu pengawetannya, pengawet dibagi menjadi dua, Ananda ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengawetan jangka panjang. Apa itu pengawetan jangka panjang? Pengawetan jangka panjang itu adalah pengawetan yang bisa membuat sebuah produk makanan itu awet sampai bertahun-tahun. Itu ya. Contohnya ada sterilisasi, pasteurisasi, dan blanching. Penjelasannya nanti ada di slide selanjutnya. Kemudian pengawetan jangka pendek. Apa itu pengawetan jangka pendek? Pengawetan jangka pendek adalah pengawetan yang hanya mampu bertahan dalam hitungan minggu atau bulan. Ya kira-kira sekitar 2 minggu sampai 2 bulan. Kira-kira seperti itu. Macam-macamnya, yang pertama pengeringan. Yang kedua pemanasan. Yang ketiga pengasapan, pengasinan, penggulaan, dan pendinginan. Serta berbagai macam contoh yang lain. Slide selanjutnya kita akan membahas pengawetan jangka panjang. Nah, dalam pengawetan jangka panjang ini yang pertama adalah sterilisasi. Ya. Jadi salah satu pengawetan jangka panjang adalah sterilisasi. Sterilisasi berarti cara pengawetan makanan dengan menggunakan panas tertentu untuk menghilangkan semua mikroorganisme. Sterilisasi dilakukan dalam suhu yang sangat tinggi Ananda, di atas 100 derajat Celcius. Ya, suhunya bisa mencapai 121 derajat Celcius ke atas selama 15 menit sampai 1 jam. Contohnya dalam membuat sarden, sosis, kornet, dan makanan-makanan kaleng lainnya itu menggunakan sterilisasi. Intinya apa sterilisasi itu? Sterilisasi itu intinya adalah untuk apa? Untuk membunuh semua mikroorganisme. Kemudian sterilisasi juga suhunya sangat tinggi. Cirinya itu ya, suhunya sangat tinggi. Kemudian biasanya produk makanan hasil sterilisasi itu nanti akan dikemas dalam bentuk kemasan logam.
Mengapa kemasan logam? Karena kemasan logam itu kemasan yang paling bagus, ya, kemasan yang paling bagus, sehingga nanti diharapkan makanan hasil sterilisasi itu dia akan benar-benar steril, tidak kemasukan mikroorganisme atau kuman dari luar, sehingga dia awet. Contohnya sarden. Ananda, sarden itu ya bisa awet sampai 3 tahun, Ananda. Tetapi ketika kaleng sardennya itu sudah terbuka, kaleng sardennya itu rusak atau sejenisnya, maka dalam jangka waktu 7 hari sarden itu akan busuk. Nah, itu ya. Jadi produk sterilisasi itu dia harus dikemas dalam kemasan yang sangat rapat, jangan sampai ada udara yang masuk. Itu ya. Kalau sampai ada udara yang masuk, maka nanti sterilisasinya akan gagal. Lanjut, pasteurisasi. Kalimatnya cukup panjang ya Ananda, tetapi inti dari pasteurisasi ini adalah suhunya relatif lebih rendah dibanding sterilisasi. Tujuannya hanya untuk mengurangi mikroorganisme. Jadi tidak membunuh semua mikroorganisme seperti di sterilisasi. Pasteurisasi hanya mengurangi populasi mikroorganisme. Lalu mengapa kok tidak disterilisasi sekalian? Biar kumannya mati semua. Karena jenis makanan yang dipasteurisasi itu biasanya makanannya itu tidak tahan panas. Jadi kalau kena panas itu akan rusak. Nah, kalau kena panas makanannya itu akan rusak. Supaya tidak rusak maka dia hanya dipasteurisasi. Kalau disterilisasi dengan suhu yang sangat tinggi, maka makanan itu akan rusak. Itu ya kegunaan pasteurisasi. Jadi inti dari pasteurisasi adalah suhunya di bawah 100 derajat Celcius. Tujuannya hanya untuk membunuh sebagian mikroorganisme dan ditujukan untuk mengolah makanan-makanan yang tidak tahan panas. Itu pakai pasteurisasi, bukan sterilisasi. Lanjut. Yang ketiga, blessing. Blessing adalah proses pemanasan untuk buah dan sayur, ya. Untuk buah dan sayur. Suhunya juga rendah di bawah 100 derajat Celcius. Tujuan dari proses blessing ini adalah untuk menonaktifkan enzim-enzim jahat atau mikroorganisme yang bisa membuat buah atau sayuran tadi busuk. Prosesnya singkat, hanya 3 menit. Setelah di blessing, maka buah dan sayuran itu kemudian dikemas, kemudian dijual di minimarket atau diekspor. Seperti buah-buah ekspor dari Cina, dari Tiongkok itu ya. Itu ya, jadi dikemas kemudian dia diharapkan bisa lebih awet sampai ke konsumen. Itu ya. Jadi buah dan sayuran hasil blessing itu biasanya dijual di minimarket itu. Termasuk yang buah-buahan impor itu Ananda. Itu biasanya sudah dilakukan blessing. Itu dia bisa awet sampai 3 bulan Ananda. Dengan catatan kemasan dan perlakuannya harus benar. Kalau kemasannya nggak benar, kemudian disimpan dengan cara yang tidak benar, kemungkinan tidak akan awet sampai 3 bulan. Itu blessing ya. Jadi khusus untuk pengawetan buah dan sayuran agar tidak cepat busuk. Biasanya dijual di minimarket. Nah, sampailah kita tahap yang selanjutnya yaitu pengawetan jangka pendek ya, pengawetan jangka pendek. Yang pertama adalah pengeringan. Tujuan dari pengeringan itu adalah apa? Tujuan dari pengeringan yaitu mengeluarkan sebagian atau seluruh air ya dari dalam bahan pangan. Pengeringan ada 2 ya, pengeringan dengan sinar matahari atau sun dryer dan juga pengeringan dengan alat atau artificial dryer. Itu ya.
Jadi bahan makanan itu dikeringkan supaya kandungan air yang ada di dalam bahan makanan itu menjadi tidak ada atau berkurang. Itu pengeringan. Yang selanjutnya pemanasan. Pemanasan dilakukan dengan menghancurkan organisme yang membahayakan serta menonaktifkan enzim pada bahan makanan. Itu namanya pemanasan. Pemanasan berguna untuk menjadikan makanan menjadi lebih mudah dicerna. Kemudian aroma serta rasanya menjadi lebih enak. Contohnya dalam pembuatan roti, ya, dalam pembuatan roti. Roti itu bahannya dari tepung, ya. Roti dibuat, kemudian setelah dipanaskan biasanya roti itu akan mengembang. Nah, ini biasanya artinya adalah roti tersebut sudah jadi. Itu caranya dengan pemanasan. Contoh yang lain, misalnya membuat nasi, ya kan? Nasi itu kan asalnya dari beras. Beras dipanaskan, dimasak, kemudian beras itu akan menjadi empuk, menjadi nasi. Sehingga beras itu akan menjadi lebih mudah dicerna. Teksturnya lebih lembut, aromanya harum, serta rasanya enak. Nah, itu juga merupakan proses pengolahan makanan dengan menggunakan cara pemanasan. Jadi memasak nasi itu adalah termasuk dalam pengolahan makanan jenis pemanasan. Selanjutnya pengasapan. Nama lain pengasapan adalah pembakaran atau dibakar, membakar makanan. Itu ya. Fungsinya untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada makanan yang ada kadar airnya normal. Jadi yang bisa dipanaskan itu hanya makanan-makanan atau bahan makanan yang ada kandungan airnya. Kalau makanan yang kering itu nggak bisa diasapkan, nanti nggak jadi. Suhunya kurang lebih 60 derajat Celcius, Ananda, ya. Dan bahan bakarnya harus dari kayu, ya, dalam pemanasan itu atau pembakaran. Bahan bakunya harus dari kayu. Dan tidak mengeluarkan bau, ya. Jadi Ananda kalau membakar makanan, ya, atau mengasap makanan itu usahakan dengan menggunakan kayu dan jangan mengeluarkan bau, ya. Kalau sampai mengeluarkan bau, bahan bakarnya mengeluarkan bau, maka bau itu nanti akan merusak cita rasa makanan. Makanannya juga ikut-ikutan bau. Misalnya ini, ya, jangan dilakukan tapi, ya, membakar makanan dengan menggunakan bahan baku plastik. Nah, itu nanti kan makanannya jadi bau. Nah, contohnya adalah membakar jagung, membakar ikan, mengasapi daging, kemudian sale pisang. Itu contoh-contoh produk hasil pengasapan. Lanjut, ya. Penggulaan, ya. Penggulaan, ya. Yang kita bahas adalah penggulaan dengan cara diberi gula agar manis. Karena manis, ya, manis itu dapat apa? Dapat menghambat pertumbuhan bakteri, ya. Jadi bakterinya tidak dapat berkembang biak dengan sempurna ketika sebuah makanan kita beri gula. Itu, ya. Contohnya manisan dan jeli. Itu. Jadi manisan dan jeli itu adalah produk pengolahan makanan dengan cara penggulaan. Dengan gula maka makanan menjadi lebih awet dan bakteri menjadi tidak mudah berkembang biak hingga 65%. Yang terakhir adalah pendinginan, Ananda, ya, pendinginan. Pendinginan atau dimasukkan ke dalam kulkas hampir sama, ya. Intinya adalah memasukkan bahan makanan, ya, memasukkan bahan makanan ke dalam suhu yang rendah dari 4 derajat hingga minus, misalnya minus 5 derajat, itu, ya. Tujuannya adalah untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Jadi sebuah makanan itu ketika dimasukkan ke dalam mesin pendingin atau kulkas atau yang lainnya, itu nanti makanan itu akan menjadi lebih awet, menjadi beku, sehingga pertumbuhan mikroorganisme dapat ditekan. Sehingga pendinginan itu termasuk
menjadi teknik dalam mengolah makanan supaya tidak cepat busuk. Itu pendinginan. Nah, sampai di sini dulu Ananda untuk pembelajaran pada kesempatan yang baik ini ya. Tadi kita sudah belajar intinya ada dua macam ya. Ada dua macam pengolahan makanan. Ya, pengawetan makanan ada dua macam. Yang pertama, pengawetan makanan jangka pendek ada tiga, yaitu sterilisasi, pasteurisasi, dan blessing. Kemudian pengawetan makanan jangka pendeknya ada 5, yaitu yang pertama ada pemanisan, pengasapan, kemudian apalagi pembakaran, terus pendinginan, penggulaan, dan yang terakhir adalah pengeringan. Itu ya ada 5 macam pengawetan jangka pendek. Kalau yang pasteurisasi, sterilisasi, dan blessing adalah pengawetan makanan jangka panjang. Mungkin cukup sekian dulu Ananda. Selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Salam semangat, salam entrepreneur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.